Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumin nusyur, amma ba'du. Jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama kita. Secara khusus melanjutkan kembali bacaan kita, yaitu membaca kitab Ibnul Jauhar fi Nabiyil Azhar, atau yang lebih kita kenal dengan kitab Al-Barzanji. Insyaallah malam ini kita sudah memasuki pasal yang ke-6. Qala al-musannif, penulis kitab ini berkata pada pasal yang ke-6 ini, wa arda'athu ummuhu ayyaman summa arda'athu Suwaibatul Aslamiyah allati a'taqaha Abu Lahabin hina wafathu 'inda miladihi alaihi salatu wassalamu bi busyra. Wa arda'athu ummuhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam disusui oleh ibunya, yaitu Aminah, ayyaman, selama beberapa hari. Summa arda'athu Suwaibatul Aslamiyah, setelah itu beliau kemudian disusui oleh Suwaibah Al-Aslamiyah. Siapa Suwaibah Al-Aslamiyah ini? Beliau adalah seorang budak allati a'taqaha Abu Lahab, budak yang kemudian dimerdekakan oleh Abu Lahab hina wafathu 'inda miladihi alaihi salatu wassalamu bi busyra, dimerdekakan oleh Abu Lahab ketika kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyampaikan kabar gembira kepada Abu Lahab tentang berita kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam beberapa riwayat, meskipun ulama kita berbeda pendapat mengenai status kesahihannya, itu diceritakan bahwa Abu Lahab ini mendapatkan satu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di setiap hari Senin siksaannya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa salah seorang pamannya Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib, pernah bermimpi. Dalam mimpi itu beliau bertemu dengan Abu Lahab yang sudah lebih dulu diwafatkan oleh Allah SWT. Kemudian beliau menanyakan bagaimana keadaan Abu Lahab. Abu Lahab kemudian menceritakan bahwa beliau dalam keadaan tersiksa karena meninggal dalam kekafiran. Hanya saja beliau mendapatkan keringanan di setiap hari Senin, diringankan hukumannya oleh Allah. Apa penyebabnya? Ketika Nabi lahir, beliau lahir pada hari Senin. Nah, salah seorang budaknya yang bernama Suwaibah Al-Aslamiyah datang menjumpai Abu Lahab, majikannya. Lalu dia sampaikan, wahai majikanku, keponakan anda, putranya Abdullah itu sudah lahir. Mendengarkan berita kelahiran Nabi, berita kelahiran keponakannya itu, Abu Lahab merasa sangat senang. Nah, begitu senangnya Abu Lahab, saat itu juga dia langsung memerdekakan Suwaibah. Inilah yang disebut dalam kitab ini
Ya. Summa arda'athu Suwaibatul Aslamiyah allati a'taqaha Abu Lahab. Suwaibah seorang budak yang kemudian dimerdekakan oleh Abu Lahab. Bahkan tidak hanya sekadar dimerdekakan, tapi juga diberikan hadiah yang banyak. Nah, karena kegembiraan Abu Lahab mendengar berita kelahiran Nabi itulah, maka di setiap hari Senin beliau mendapatkan keringanan hukuman. Nah, ini Suwaibah. Kemudian fa'arda'athu ma'a ibniha Masruh wa Abi Salamata wa hiya bihi hafiyah. Suwaibah tadi menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan putranya yang bernama Masruh. Suwaibah punya seorang putra namanya Masruh. Kemudian selain itu Suwaibah juga menyusui Abu Salamah, dan Suwaibah memperlakukan Nabi dengan cara yang sangat baik. Wa arda'at qablahu Hamzah alladhi humida fi nusratid dini surah. Bahkan sebelumnya itu beliau juga menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib, yang juga merupakan pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dipuji, disebut namanya dengan penuh kegembiraan karena Hamzah termasuk orang yang menolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Arab itu punya kebiasaan anak yang dilahirkan itu hanya disusui beberapa hari, setelah itu kemudian diserahkan kepada orang lain, terutama yang tinggal di desa, dengan harapan supaya anak-anak tersebut tidak terkena penyakit yang ada di kota, sekaligus supaya mereka tumbuh dalam lingkungan yang lebih bersih, lebih terjaga, dan bahasanya juga bisa lebih fasih. Nah, orang-orang yang tinggal di desa itu lebih fasih, lebih terjaga bahasanya daripada mereka yang tinggal di kota. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yab'asu ilaiha minal madinati bisilati wa qiswatin hiya biha hariyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa kepada Suwaibah yang telah menyusuinya itu. Sehingga ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, Nabi di Madinah beliau senantiasa secara rutin mengirimkan hadiah kepada Suwaibah yang masih tinggal di Makkah. Mengirimkan hadiah, mengirimkan pakaian-pakaian yang disenangi oleh Suwaibah. Ini berlangsung terus menerus Nabi lakukan itu. Ila an aurada haikalaha raidul manuni tariha wa wara. Sampai kemudian malakul maut, malaikat yang bertugas mencabut nyawa, yaitu kemudian mencabut nyawanya Suwaibah, mewafatkan Suwaibah. Beliau diantar ke kuburan dan dimakamkan. Jadi Nabi melakukan ini sampai wafatnya Suwaibah. Ketika berita wafatnya Suwaibah sampai ke telinga Nabi, ketika itu Rasulullah berada di Khaybar. Beliau kemudian langsung menanyakan, bagaimana dengan putranya Masruh, yang saudara sesusuannya Nabi. Dikabarkanlah kepada beliau bahwa Masruh itu ternyata justru lebih dulu meninggal daripada ibu susuannya. Jadi ini akhlaknya Nabi SAW. Beliau tidak pernah melupakan orang yang berjasa dalam kehidupannya, ya, termasuk Suwaibah yang telah menyusunya. Meskipun Suwaibah ini asalnya adalah seorang budak. Qila ala dini qaumiha al-fi'atil jahiliyah. Menurut satu pendapat Suwaibah meninggal dalam memeluk agama kaumnya, keyakinan kaumnya, yaitu orang-orang jahiliyah. Itu satu pendapat. Wa qila aslamat. Pendapat lain mengatakan bahwa Suwaibah aslamat, masuk Islam. Asbatal khilafah Ibnu Manda wa Haqah. Perbedaan pendapat itu dikemukakan oleh seorang sejarawan yang bernama Ibnu Manda di dalam kitabnya. Tapi pendapat yang banyak diikuti ulama bahwa Suwaibah ini meninggal dalam keadaan masuk Islam. Sekurang-kurangnya menurut riwayat ada 10 orang yang pernah menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk yang paling pertama tentu ibunya Aminah,
kemudian Suwaibah, dan ada beberapa perempuan yang lain meskipun ada yang diperselisihkan seperti misalnya Ummu Aiman. Dan menurut riwayat semua yang menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam itu masuk Islam. Ya, tentu kecuali ibunya Nabi karena sudah lebih dulu wafat sebelum diangkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Summa arda'athul fatatu Halimatus Sa'diyah wa kana qad radda kullu minal qaumi sajjaha li faqriha wa aba. Setelah disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusui oleh seorang perempuan yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Ya, disebut Sa'diyah karena beliau berasal dari kabilah Sa'ad, Bani Sa'ad. Ya, disebut Halimatus Sa'diyah. Yang sebetulnya semua orang itu enggan untuk menyerahkan anak mereka kepada Halimah untuk disusui. Kenapa? Karena beliau orang yang fakir, orang yang miskin. Ya, sehingga orang-orang enggan untuk menyerahkan kepada putra mereka kepada Halimah. Fa ahsaba aishuha ba'dal mahli qabla al-'ashiyah. Ya, alhamdulillah, setelah Halimah menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupannya berubah. Kehidupannya berubah menjadi lapang setelah sebelumnya beliau dalam keadaan kesempitan hidup. Nah, ini barakah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa darrasa diyaha bidurri darri labanahul yaminu minhuma wa labanal akharu akha. Kemudian mohon maaf, payudaranya itu kemudian mengeras dalam arti mengucurkan air susu yang lancar, ya, yang deras. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyusui hanya yang di sebelah kanannya saja. Beliau tidak mau menyusui yang di sebelah kiri. Ya, karena itu sudah diserahkan kepada saudara sesusuannya. Ya, Nabi masih bayi-bayi pun sudah tidak memiliki sifat rakus. Tidak mau dua-duanya, satu saja. Yang kanan terus saja. Ya, yang kirinya khusus untuk saudara sesusuannya. Ini karakter Nabi SAW sejak dari bayi. Ya. Wa asbahat ba'dal husali wal faqri ghaniyah. Alhamdulillah, setelah sebelumnya hidup dalam kemiskinan, dalam kefakiran, beliau menjadi kaya malah. Nah, ini berkah kehadiran Nabi. Wa saminatis syarif waladaiha wasyah wanjaba an janibiha kullu mulimmati waraziyah. Kemudian unta dan kambing peliharaannya menjadi gemuk. Yang tadinya kurus-kurus kemudian menjadi gemuk. Ya, semua melahirkan keturunan, berkembang biak dengan sangat baik. Dan sekaligus juga diangkat dari kehidupan Halimah As-Sa'diyah itu semua permasalahan, semua kesulitan hidup terangkat darinya. Ya. Ini sekali lagi berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tarrasa Sa'du burda Aisyah al-hani wa wasya. Maka Halimah As-Sa'diyah menjalani kehidupannya, ya, dengan lapang. Ya, beliau merasa senang, merasa gembira dengan kehidupan yang dijalaninya itu. Atirillahumma qabrahul karimi bi arfin sadim min salati wa taslim. Semoga Allah senantiasa mengharumkan kubur Nabi yang mulia dengan keharuman salawat dan ucapan salam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita lanjut ke pasal yang ke-7. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yasibbu fil yaumi sabab as-sabiy fi sahri bi inayatir rabbaniyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tumbuh dalam satu hari perkembangannya seperti perkembangan 1 bulan bayi-bayi yang lain. Jadi 1 hari saja Nabi jalani itu setara dengan perkembangan 1 bulan untuk anak-anak kecil atau bayi-bayi yang lain. Semua itu karena inayah rabbaniyah, ya, karena pemeliharaan secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cepat perkembangannya Nabi. Sehingga faqama ala qadamaihi fi salas. Baru 3 hari saja beliau sudah bisa qama, beliau sudah bisa berdiri. Wa masa fi khamsin.
Mungkin tiga bulan Pak ya. Ya, wa masa fi khamsin. Beliau sudah bisa berjalan dalam 5 bulan. Jadi 3 bulan sudah bisa berdiri. Kemudian 5 bulan beliau sudah bisa berjalan. 5 bulan sudah bisa jalan, itu Nabi SAW. Wa qawiyat fi tis'in min as-suhuri bi fasin nutqi quwah. Umur 9 bulan Nabi sudah fasih berbicara. Jadi 9 bulan umurnya Rasul, beliau sudah sangat fasih berbicara. Wa syakkal malakani sadrahu syarif ladaiha wa akhraja minhu alaqatan damawiyah. Kemudian pada masa pemeliharaan Halimah itulah dadanya Nabi pernah dibelah oleh malaikat, 2 malaikat. Kemudian dikeluarkanlah darinya darah-darah hitam yang menggumpal. Jadi Nabi SAW mengalami pembelahan dada itu paling tidak menurut riwayat 3 kali. Yang pertama ketika masih kanak-kanak umur 4 tahun. Umur 4 tahun dalam pemeliharaan Halimah, beliau dibelah dadanya umur 4 tahun. Ya, ini masih kanak-kanak. Ya. Kemudian menjelang beliau diangkat sebagai nabi, menjelang umur 40 tahun, dibelah lagi dadanya, ya, supaya lebih sempurna dalam menerima wahyu dari Allah SWT. Kemudian yang ketiga, yaitu pada saat beliau hendak dimi'rajkan oleh Allah SWT ke atas langit untuk berjumpa dengan Allah, dibelah lagi. Jadi paling tidak 3 kali itu Rasulullah SAW mengalami pembelahan dada. Nah, itu salah satu hikmahnya menurut beberapa ulama, sehingga kemudian kita ini kalau berwudu itu disunahkan untuk membasuh anggota wudu itu 3 kali ya. Jadi kalau kita ini zahirnya yang disucikan, Nabi SAW bahkan dibelah dadanya, kemudian dikeluarkan darah yang menggumpal. Wa azala minhu haddas syaitani wa bisalji ghasala. Lalu kedua malaikat itu mengeluarkan dari dadanya Nabi haddas syaitan, bagian-bagian syaitan. Karena dalam dada, dalam hati semua anak manusia itu ada bagian-bagian syaitan. Tapi khusus untuk Nabi SAW sejak umur 4 tahun itu haddas syaitan itu sudah dikeluarkan dari dada Nabi SAW. Lalu kemudian dicuci ya dengan salju. Wa mala'ahu hikmatan wa ma'ani imaniyah. Lalu kemudian dipenuhilah dadanya Nabi dengan hikmah. Hikmah itu adalah ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat. Alladzi yakunu lahul asar fin nafsi, yang mempunyai pengaruh dalam jiwa. Wa yuharrikul irada ila ma yahwa ilai, dan menggerakkan kehendak untuk mengamalkannya. Kalau sederhana, hikmah ya ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Ilmu yang diamalkan dan amal yang didasari ilmu. Dipenuhi dada Nabi itu dengan hikmah dan juga dengan makna-makna keimanan. Summa khatahu wa bi khatimin nubuwati khatama wa bi khatamin nubuwati khatama. Kemudian setelah itu kedua malaikat tadi menstempel, memberikan cap kenabian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wasanahu wa rajaha bi alfi min ummatil khairiyah. Lalu keduanya kemudian menimbang keimanannya Nabi dan keimanan Rasulullah SAW itu lebih berat, mengungguli 1000 dari kalangan umatnya, umat yang baik. Ya, bukan hanya sekedar 1000 orang, tapi dalam arti jumlah banyak. Manusia ini jauh lebih kuat iman yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nasa'a sallallahu alaihi wasallam ala akmalil awsafi min hali shiba. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tumbuh dalam keadaan memiliki akmalil awsaf, sifat-sifat yang paling sempurna. Ini masa kecil tumbuh dalam keadaan sifat-sifat yang paling sempurna. Nah, setelah kejadian tersebut, setelah kejadian itu Halimah merasa khawatir. Ya, karena pada saat itu Rasulullah yang masih umur 4 tahun itu dia bermain dengan teman-teman sebayanya. Pada saat teman-teman sebayanya sudah pulang ke rumah, termasuk saudara sesusuannya, ini Nabi belum pulang. Halimah bertanya, di mana Muhammad?
Maka diceritakanlah tadi ada 2 orang yang kemudian datang membawanya. Lalu setelah itu dibaringkan di atas batu lalu dibelah dadanya. Halimah merasa sangat khawatir. Sehingga akhirnya kemudian raddathu sallallahu alaihi wasallam ila ummihi wa hiya bihi ghairu sakhiyah. Hazaran min ayyusaba bi musabi hadisin takhsha. Beliau mengembalikan Rasulullah kepada ibunya. Dalam keadaan sebetulnya beliau masih senang sekali sama-sama dengan Nabi. Tapi beliau khawatir. Ada musibah kejadian yang buruk yang dikhawatirkan yang menimpa Rasulullah. Karena itu tadi. Sebetulnya biasanya masa penyusuan itu ya hanya 2 tahun saja. Tapi setelah 2 tahun, kemudian Halimah meminta kepada keluarga Rasulullah SAW bahwa beliau masih ingin untuk memelihara Nabi karena dirasakan keberkahannya. Hanya diizinkan sampai 2 tahun pertambahannya itu 4 tahun sama-sama. Tapi sejak kejadian itu beliau khawatir, maka beliau kemudian mengembalikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wafadat alaihi Halimatun fi ayami Khadijah as-sayyidatil wadiyah fahabaha min hibaihil wafiri bihibah wa qadimat alaihi yauma Hunain faqama ilaihi wa akhadhathul aryahiyah wa basata laha min ridaihi syarif bi sa'ata barrihi wa nada. Kemudian Rasul sallallahu senantiasa menjaga hubungan baik dengan Halimah bahkan setelah beliau diangkat sebagai rasul. Kadang-kadang Halimah datang menemui Rasulullah SAW fi ayami Khadijah. Ya, setelah Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah dan diperlakukan dengan cara yang baik, perlakukan dengan cara yang terhormat. Kemudian pada peristiwa Hunain, ya, Halimah juga datang menemui Rasulullah di Hunain, perang Hunain. Kemudian Rasulullah qama ilaiha, beliau berdiri menyambut kedatangannya Halimah. Sunnah itu sebetulnya berdiri untuk menyambut kedatangan orang yang kita muliakan. Ya, sama dengan Anas ketika Nabi datang beliau berdiri menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Jadi itu satu sunnah, bukan bid'ah. Ya, berdiri menyambut kedatangan orang yang mulia. Qama ilaihi, beliau berdiri. Bahkan Nabi juga basata, beliau membentangkan ridaihi asyarif, beliau membentangkan ridanya, sorbannya dibentangkan itu, atau selendangnya, sorbannya dibentangkan untuk dijadikan sebagai tempat duduk bagi Halimah pada saat datang menemui Rasulullah SAW di Hunain. Penghormatan Nabi SAW kepadanya. Was-sahih annaha aslamat ma'a zawjiha wal banina waz zurriyah. Pendapat yang sahih bahwa Halimah masuk Islam bersama dengan suaminya. Begitu juga anak-anaknya, bahkan keturunan-keturunannya semua masuk Islam. Wa qad addahuma fi sahabati jam'un min sikatir ruwah. Sehingga sekelompok periwayat-periwayat yang siqah memasukkan Halimah ini dalam kategori sahabat. Karena sahabat itu definisinya adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang pernah berjumpa dengan Nabi mukminan bihi, tapi dia harus beriman kepada Nabi. Wa mata 'alal Islam, dan meninggal dalam keadaan sebagai seorang muslim. Jadi syarat sahabat ada 3. 1, berjumpa Nabi. Ya. Perjumpaan itu harus dalam keadaan yaqzah, dalam keadaan sadar. Misalnya ada orang, saya juga sahabat ini, kenapa? Saya pernah bermimpi melihat Nabi. Oh, tidak dihitung kalau mimpi, karena susah diverifikasi. Nanti sih banyak orang yang mengaku saya sahabat karena pernah bermimpi. Jadi ukuran sahabat itu laqiyan Nabi, melihat Nabi, bertemu Nabi yang dalam keadaan sadar. Ketika Nabi masih hidup, ya, ketika Nabi masih hidup. Karena menurut pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, setelah Nabi wafat pun kita bisa melihat Nabi dalam keadaan yaqzah, dalam keadaan sadar. Ya, tapi ini tidak dihitung sebagai sahabat, karena Nabi sudah wafat. Ya, jadi baik yang melihat maupun Rasulullah itu sama-sama dalam keadaan yaqzah, dalam keadaan sadar. Nabi masih hidup kemudian dipandang, bertemu dengannya.
Ya, kalau bertemu dalam mimpi, sepakat semua ulama dari kelompok apapun, kalau dalam mimpi, karena di hadis itu jelas disebutkan, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, siapa yang melihat saya dalam tidur faqad ra'ani, sungguh dia telah melihat saya. Fa inna syaitan la yatamassalu bi, karena setan itu tidak bisa menyerupai saya. Itu dalam mimpi, dalam tidur. Tapi kalau dalam keadaan sadar, ulama beda pendapat, meskipun sebetulnya ada hadisnya yang sahih. Nabi bersabda, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqzah, barang siapa yang melihatku dalam tidur, dia juga akan melihatku dalam keadaan sadar. Nah, cuma sebagian ulama menakwil, yang dimaksud di situ melihat dalam keadaan sadar, melihat nanti di hari kemudian. Ya, tapi banyak ulama, di antaranya seperti Imam Jalaluddin As-Suyuti, itu menyatakan bahwa beliau berkali-kali melihat Nabi dalam keadaan sadar, bukan dalam mimpi. Syarat pertama. Syarat kedua, mukminan bi, harus beriman. Biar ketemu Nabi, melihat Nabi. Kalau udah beriman bukan sahabat. Ya seperti Abu Lahab tadi, melihat Nabi, tapi Abu Lahab bukan sahabat karena tidak beriman kepada Nabi. Syarat yang ketiga, matinya harus muslim. Karena ada orang ketemu Nabi, dia beriman, tapi sayangnya dia murtad setelah wafatnya Nabi. Ada beberapa orang yang murtad di masanya Abu Bakar As-Siddiq, diperang dan meninggal dalam peperangan tersebut. Mereka juga bukan sahabat. Generasi sahabat adalah generasi yang terbaik, generasi yang terbaik secara global. Ya. Jadi sahabat itu adalah generasi yang terbaik. Karena itu tidak boleh mencaci maki sahabat, siapapun sahabat itu. Disampaikan, la tasubbu ahadan min ashabi, jangan sekali-kali mencaci maki seorang pun di antara sahabat-sahabat saya. Maka jika disebut nama sahabat, ya dianjurkan untuk mendoakan dengan membaca radhiyallahu an, semoga Allah meridai mereka. Saya kira dua pasal saja yang saya bacakan malam ini, pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7 dari kitab Iqdul Jauhar bin Nabiyil Azhar atau kitab Maulid Al-Barzanji. Baik, jika ada yang ingin ditambahkan, didiskusikan, seperti biasa saya berikan waktu yang lapang. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.